Fiil dari segi beramalnya ada dua. Jadi kalau dilihat dari segi beramal, fiil ini ada dua. Dari segi beramalnya. Yang pertama ada namanya fiil lazim. Yang kedua ada namanya fiil muta'addi. Apa itu fiil lazim? Fiil lazim yaitu kata kerja yang tidak mempunyai maf'ul bih atau objek. Nah, seperti jalasa. Jadi kata kerja atau fiil yang tidak mempunyai objek, tidak mempunyai maf'ul bih, namanya fiil lazim. Berbeda dengan fiil muta'addi, yaitu kata kerja yang mempunyai maf'ul bih atau objek. Kalau muta'addi itu mempunyai maf'ul bih atau objek, contohnya syaribah, meminum atau minum. Kalau jalasa, duduk. Kalau syaribah, minum. Kalau jalasa, kalau dibuat kalimat, ya tinggal jalastu. Saya duduk. Sudah. Kalau syaribah dibuat kalimat menjadi syarib tu al-ma'a. Syarib tu al-ma'a. Nah, ini al-ma'a namanya maf'ul. Jadi fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak mempunyai objek. Dalam bahasa Indonesia ya seperti duduk, tidur, kemudian mandi, jatuh, terbang. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Indonesia pokoknya yang tidak berawalan me, nah, itu lazim, yang tidak berawalan me ya, seperti duduk, tidur, kemudian berdiri, ya, itu namanya lazim. Ya nanti kalau di bahasa Arab kan koma berdiri berarti lazim. Toro yatiru terbang, nah, itu lazim. Kemudian sakoto yaskutu jatuh, itu lazim. Kemudian rokoda yarkutu tidur, lazim. Yaghtasilu mandi, lazim. Nah, itu. Pokoknya kalau dalam arti bahasa Indonesia tidak diawali kata me, maka itu namanya lazim. Oleh karena itu paling mudah untuk menentukan fi'il itu lazim atau muta'addi dengan kita mengetahui arti dari fi'il tersebut. Kemudian beda dengan muta'addi, fi'il muta'addi itu ada objeknya atau ada maf'ulnya. Contoh syariba, minum. Kalau minum kan pasti ada yang diminum lah ya. Diminum itu namanya maf'ul. Syaribtu al-ma'a, saya minum air. Nah, itu. Jadi al-ma'a ini maf'ul. Jadi muta'addi adalah fi'il yang yang ada maf'ulnya, yang ada objeknya. Atau makan. Makan kan ada yang dimakan. Akal tu al-mauza, saya makan pisang. Ghasala yaghsilu, mencuci, berarti ada yang dicuci. Nah, itu. Jadi ghasala itu bahasa Indonesia ada me-nya, mencuci, berarti ada yang dicuci. Berarti ghasala yaghsilu itu namanya muta'addi. Fataha yaftahu artinya membuka, itu muta'addi karena ada yang dibuka. Jadi fatahtu al-baba, saya membuka pintu. Kemudian ro'a yaro, melihat, ada yang dilihat. Ro'a yaro juga muta'addi. Jadi fi'il dalam dilihat dari sisi beramalnya ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim ada fi'il yang tidak punya objek. Dalam bahasa Indonesia arti bahasa Indonesianya tidak diawali me. Kemudian kalau muta'addi adalah fi'il yang mempunyai objek. Dalam bahasa Indonesia diartikan ada memakan, meminum, membuka, menutup, itu namanya muta'addi. Dan yang paling mudah kita untuk menentukan fi'il itu lazim atau muta'addi sekali lagi dengan kita mengetahui arti dari fi'il tersebut. Oleh karena itu semakin banyak kosakata
yang kita hafalkan, fiil yang kita hafalkan, maka kita akan lebih mudah di dalam menentukan fiil itu lazim atau mutaati. Karena kalau kita tidak mengetahui artinya, kita akan kesulitan. Contoh ada kata masaha masalah. Masaha ini mutaati apa lazim? Nah, itu. Kalau kita tidak mengetahui artinya, ya kita tidak akan bisa menentukan ini lazim atau mutaati. Dia butuh objek atau tidak, gitu. Tapi ketika kita mengetahui masahirnya menghapus, nah itu. Kalau menghapus kan berarti ada yang dihapus. Oh, berarti masah ini adalah mutaati. Gitu. Jadi masah tu as-sabur, saya menghapus papan tulis. Gitu. Atau contoh lagi, contohnya irtasala masalah. Irtasala atau yang lainnya lah. Irtasala mandi. Ya, itu. Irtasala kalau kita nggak tahu artinya juga bingung. Ketika kita mengetahui oh irtasala itu mandi, oh, berarti apa itu? Dia itu lazim. Atau contoh yang lain. Contohnya sakoto. Kalau kita nggak mengetahui arti dari sakoto, ya kita tidak akan bisa mengetahui ini lazim atau mutaati. Gitu. Ketika kita mengetahui sakoto ini artinya jatuh. Oh, kalau jatuh berarti dia itu lazim. Jadi jalan yang paling cepat untuk mengetahui fi'il itu lazim atau mutaati ya dengan kita mengetahui artinya. Dan untuk bisa mengetahui artinya maka kita juga harus memperbanyak menghafal kosakata, baik itu kosakata yang berupa fi'il atau kosakata yang berupa isim. Nah, itu fi'il kalau dilihat dari amalnya. Kemudian di sini hafalkan beberapa fi'il mutaaddi dan lazim berikut ini. Contoh yang mutaaddi ya, contohnya masaha yamsahu, menghapus. Imsah hadis sabura, hapuslah papan tulis ini. Jadi as-sabura itu jadi objek, itu maf'ul. Ada namanya istamale, istamilu, memakai. Astamilu al-qalan suwata, saya memakai kopiah. Nah, gitu. Ada koto ayak kotou, memotong. Gitu. Arjumin ka antak to'a hadzal lahma. Gitu. Saya harap kamu memotong daging ini. Gitu. Koto ayak kotou al-lahma. Jadi koto a itu mutaaddi. Gitu. Artinya memotong. Kalau memotong kan pasti ada yang dipotong. Fatah yaftahu, membuka. Kemudian arafa ya'rifu, mengetahui. Ana la arifu ma hadasa al-barihah, saya enggak mengetahui apa yang terjadi di malam gitu. Arafa ya'rifu. Akala ya'kulu, makan, jadi memakan gitu kan. Syariba, minum. Ghazala, mencuci. Qara'a, membaca. Wadha'a, meletakkan. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia itu diawali kata me, nah itu mutaaddi. Nah, itu contoh-contoh yang mutaaddi ya kan. Nanti kalau kita memakai contoh yang mutaaddi ya pasti ada maf'ulnya gitu. Nah, contoh saya memakai ke qara'a. Aqra'u, saya membaca. Kalau saya membaca kan pasti ada yang dibaca. Nah, bedanya nanti maf'ul itu bisa disebutkan, bisa tidak. Itu. Nah, jadi aqra'u al-Qur'ana, aqra'u al-majallata. Saya membaca Quran, saya membaca majalah dan seperti itu. Jadi fi'il mutaaddi pasti ya, pasti mempunyai maf'ul, pasti itu. Cuma maf'ulnya itu disebutkan atau tidak itu. Kalau kita tanya kepada teman, hal akalta hadzal sobah, apa kamu telah makan pagi ini? Nah, itu. Hal akalta hadzal sobah, apa kamu telah makan pagi ini? Kan itu kan makan apa kan nggak disebutkan. Nah, itu. Tapi pastinya ketika kita ngomong hal akalta itu kan pasti ada yang dimakan, tapi nggak kita sebutkan. Hal akalta hadzal sobah, naam akal tuh ya, saya telah makan. Nah, gitu. Maksudnya akal tuh aruzza, saya makan nasi ya, seperti itu. Itu mutaaddi. Yang lazim contohnya dakhola, masuk. Nah, itu. Kharaja, keluar. Nah, itu. La takhruj, jangan kamu keluar. Nah, itu. Ightasala, mandi.
Aghtasil fil hammam, saya mandi di kamar mandi. Masya, berjalan. Qa'ada yaq'udu qu'udan, duduk, sama dengan jalasa yajlisu julusan, duduk. Nazala yanzilu nuzulan, turun. Saqata yasqutu, ini jatuh, bukan terletak ya. Saqata yasqutu artinya jatuh. Kemudian raqada, tidur. Istaiqadha, bangun tidur. Dhahaba yadhhabu, artinya pergi. Jadi intinya kita dengan mengetahui artinya dari fi'il itu, maka kita bisa mengetahui, bisa menentukan fi'il itu lazim atau muta'addi. Jadi fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek, tidak mempunyai objek, duduk, tidur, kan gitu. Kalau muta'addi, fi'il yang mempunyai objek, gitu. Makan, minum, membuka. Pasti kalau mutaati pasti punya objek. Cuman nanti objeknya itu dibuka, objeknya itu bisa disebutkan atau tidak disebutkan. Kemudian fi'il lazim itu bisa menjadi fi'il mutaati dengan mengikuti salah satu dari dua bentuk di bawah ini. Jadi fi'il lazim seperti jalasa itu, rokoda, tidur, itu bisa dijadikan muta'addi dengan mengikuti salah satu dua bentuk di bawah ini. Ya sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan tinggal ngasih me saja gitu kan. Contoh tidur, menidurkan. Nah, itu tambahi me dan kan, itu menidurkan. Nah, itu sudah namanya muta'addi. Kemudian jatuh, menjatuhkan. Nah, itu tinggal kasih tambahan aja. Mesamakan, menjatuhkan, itu sudah menjadi muta'addi. Yang aslinya jatuh itu lazim, ketika menjatuhkan maka menjadi muta'addi. Sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga lazim bisa dijadikan muta'addi dengan beberapa bentuk. Dengan dua bentuk ini. Yang pertama dengan mengikuti bentuk af'ala itu. Af'ala ya. Contoh sakoto itu. Sakoto itu terjatuh atau jatuh ya. Sakoto itu bukan terletak ya. Sakoto jatuh. Lah gimana askoto itu. Jadi kalau sakoto jatuh, sakoto itu jatuh ya. Kalau kita pakai wazan af'ala maka menjadi askoto. Askoto itu artinya menjatuhkan. Kalau menjatuhkan maka sudah menjadi muta'addi. Yang sakoto lazim, tapi ketika sudah mengikuti wazan af'ala askoto maka sudah bermakna muta'addi karena artinya menjatuhkan. Nah, itu. Sama dengan nazala. Nazala artinya turun. Nazala yanzilu nuzulan. Nah, itu artinya turun. Nah, itu. Kalau dirubah menjadi bentuk af'ala menjadi anzala. Kalau anzala artinya menurunkan. Nah, itu. Jadi kalau menurunkan maka sudah menjadi muta'addi. Inna anzalnahu gitu. Sebenarnya kami telah menurunkannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu itu kan maf'ulnya, objeknya, menurunkan Al-Qur'an. Kalau nazala turun lazim, kalau sudah diganti bentuk af'ala anzala maka dia menjadi muta'addi. Jalasa ajlasa itu. Kemudian banyak yang lainnya, tinggal diganti bentuk aja. Kemudian bentuk yang kedua mengikuti wazan fa'ala. Nah, kalau yang kedua mengikuti fa'ala. Nah, jadi yang pertama itu af'ala, yang kedua fa'ala. Fa-nya di tasdid, fa'ala. Jadi kalau lazim mengikuti wazan af'ala atau fa'ala maka dia akan menjadi muta'addi. Contoh ghafala itu. Ghafala artinya lupa. Ghafala lupa. Kalau ghafala yughaffilu artinya melupakan atau melalaikan.
Contoh nama yanamu. Nama artinya tidur. Nah, tidur kan lazim tidur. Kalau nawama itu menidurkan. Kalau ikut wazan fa'ala jadi nawama. Fariha yafrahu, senang. Kalau farroha yufarrihu, menyenangkan. Nah, itu. Dan seterusnya. Nah, jadi fi'il lazim bisa menjadi mutaati dengan mengikuti bentuk af'ala. Contohnya nazala menjadi anzala yang artinya turun menurunkan, atau mengikuti wazan fa'ala, nah, nama yang artinya tidur menjadi nawama, atau fariha yafrahu yang artinya bahagia. Kalau farroha yufarrihu, membahagiakan. Nah, itu untuk merubah dari fi'il lazim menjadi mutaati. Sama bahasa Indonesia kan sama tadi ya. Nah, kalau duduk itu lazim, kalau mendudukkan itu namanya mutaati. Itu. Jatuh itu lazim, kalau menjatuhkan itu namanya mutaati. Nah, itu fi'il kalau dilihat dari sisi amalnya ada fi'il lazim, ada fi'il mutaati. Kemudian kalau fi'il lazim itu tidak punya objek, kalau mutaati itu pasti punya objek. Nah, kemudian fi'il lazim itu bisa dibentuk menjadi fi'il mutaati dengan mengikuti dua bentuk ini. Yang pertama af'ala seperti nazala, turun menjadi anzala. Yang kedua mengikuti wazan fa'ala seperti nama menjadi nawama atau fariha menjadi farroha.